merasa tidak tahan lagi melihat kemolekan Fatimah. Dengan bodi yang begitu bagus, dengan kecantikan, kecantikannya sungguh memabukkan. Aku coba cium dia, aku coba cium dan dia mengelak dan mengelak. Tapi aku berhasil, Si manis jembatan Ancol menuntut keadilan. Sebuah tayangan misteri yang dulu pernah heboh di kalangan masyarakat luas, kini kembali viral di media sosial, yaitu munculnya kembali penampakan hantu si manis jembatan Ancol yang dirilis oleh sebuah media online terkenal. Masyarakat kembali heboh. Berita munculnya si manis ini diviralkan oleh wartawan bernama Arya Disastra, wartawan muda dari media terkenal itu, dengan headline yang fantastis berjudul "Si Manis Jembatan Ancol Menuntut Keadilan". Pasti berita heboh ini bukanlah sekedar isapan jempol, tentu bisa dipertanggungjawabkan, karena ini menyangkut nama baik sang wartawan sekaligus reputasi media online terkenal itu. Arya Disastra sore ini dihadapkan dengan pemimpin redaksi dan sekretarisnya. Arya, kau harus bisa mempertanggungjawabkan artikel yang mengebohkan ini. Siap, Pak. Saya akan mengupas tuntas tentang fenomena si manis jembatan Ancol menuntut keadilan ini. Ingat Arya, reputasi media kita jadi taruhannya jika kau mengecewakan para pemirsa atas artikel yang mereka anggap daur ulang ini. Dan tidak, Bos. Ini bukan artikel daur ulang. Ini benar-benar realistis dan baru terjadi. Saya mengalaminya. Bahkan sampai saat ini, pertemuan saya dengan arwah si manis itu masih terus berlangsung, kendati dilakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Baiklah. Aku percaya tentang kemampuan dalam indera keenam yang kau miliki. Oke. Aku selaku pemimpin redaksi secara total berserah kepadamu. Segera tuntaskan sehingga media massa kita ini tetap digemari para pemirsa. Laksanakan rencanamu dan jangan ragu menggunakan fasilitas kantor kita. Oke, Arya Sastra, good luck. Siap, Komandan. Terima kasih. Wartawan muda yang pintar dengan IQ tergolong superior, bodi atletis, wajah ganteng, lantas menyalami bosnya serta sekretaris redaksi yang cantik. Rapat redaksi pun selesai. Arya bergegas meninggalkan ruang meeting itu, kembali ke ruang kerjanya. Dan sejak ini Arya meninggalkan kantor di Jalan Kuningan menuju Jakarta Utara. Untuk sampai ke tujuan, memang dibutuhkan perjuangan agar bisa menerobos kemacetan efek dari jam pulang kantor. Jarak tempuh yang sesungguhnya tidak terlalu jauh, harus ditempuh 1,5 jam. Tepat pukul 9.30 malam ini, Arya sampai di sebuah jembatan tua yang dikenal dengan sebutan Jembatan Ancol. Jembatan itu telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi tempat yang terkenal karena cerita-cerita misterius yang mengelilinginya. Arya Disastra, wartawan simpatik yang dengan tingkat IQ tergolong tinggi, memiliki indera keenam pula, diberikan tugas oleh pemimpin redaksi media di mana ia bekerja untuk menyelidiki fenomena yang sedang viral, yaitu tentang munculnya kembali penampakan hantu si manis jembatan Ancol yang sudah sekian lama tak terdengar kabarnya.
Arya percaya bahwa di balik kemisteriusan ini pasti ada penjelasan rasional yang dapat ditemukan. Maka dia memulai penyelidikan di seputar jembatan Ancol. Malam ini, jembatan Ancol, suasananya begitu sepi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara reruntuhan jembatan. Arya berjalan perlahan di sepanjang jembatan yang terlihat seperti terabaikan selama bertahun-tahun. Arya memeriksa setiap sudut dan mencatat setiap detail yang dapat membantu dalam penyelidikannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang lembut. Arya melalui tangkapan indera keenamnya merasakan kehadiran makhluk lain. Dia memutar kepalanya dan melihat bayangan yang semula remang-remang. Kemudian nampak seorang wanita yang berjalan dengan anggun di seberang jembatan. Tubuhnya tampak sintal dan ideal. Juga kecantikan wajahnya terlihat jelas. Itulah Fatimah, si manis jembatan Ancol. Tanpa ragu, Arya beringsut mendekatinya, berusaha mengejarnya. Namun setiap kali dia hampir dekat, sosok itu menghilang begitu saja. Arya semakin penasaran dan bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya si manis jembatan Ancol dan mengapa ia muncul di malam hari ini. Dalam perjalanannya, Arya mulai mendengar cerita-cerita dari penduduk setempat. Beberapa orang mengatakan bahwa si manis jembatan Ancol adalah roh wanita yang terjebak dalam keadaan terkutuk. Ada juga yang percaya bahwa ia adalah sosok hantu penasaran yang mencari keadilan atas kematian tragisnya. Arya tidak puas dengan penjelasan tersebut. Dia terus melakukan riset dan akhirnya menemukan dokumen lama yang mengungkapkan cerita tragis di balik si manis jembatan Ancol. Wanita bernama Fatimah itu seorang seniwati cantik yang tinggal di desa dekat jembatan pada zaman kolonial Belanda. Dia pandai menyanyi dan menari, sehingga banyak lelaki yang tergila-gila padanya. Laki-laki pilihannya ternyata jatuh pada anak muda pemain biola di grup musiknya. Mereka bahkan sudah merencanakan hari pernikahan, tapi malang seorang serdadu Belanda berpangkat kapiten, Johan van Cruyff namanya, anggota baru di Kesatuan Tentara Belanda, naksir berat kepadanya. Tentu Fatimah menolaknya. Meski dengan usaha keras serdadu ini mendekati Fatimah, tetap tidak berhasil. Maka satu-satunya cara Kapiten Johan van Cruyff menggunakan kekuasaannya. Serdadu ini diam-diam menyuruh anak buahnya membunuh kekasih Fatimah yang merupakan penghalang sekaligus saingannya. Fatimah adalah seorang perempuan yang bebas berpikiran dan selalu berjuang untuk hak-hak perempuan. Termasuk dengan gigih dia berusaha mengungkap kematian kekasihnya. Namun kekuasaan yang membabi buta nyatanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang berakibat tragis. Seperti yang dialami Fatimah, kehidupannya pun berakhir penuh kesedihan. Ketika itu ia dituduh sebagai pengacau oleh Kapiten Johan van Cruyff yang dengan gencar mengejarnya untuk menjadikan istri, tapi Fatimah tetap menolaknya. Kemudian oleh Kapiten Johan van Cruyff, Fatimah dijebloskan ke penjara tanpa sebab pasti dan tanpa mendapatkan secuil pun keadilan. Fatimah yang kemudian diketemukan mati dengan cara yang kejam di dalam ruang tahanannya. Setelah mengetahui kisah Fatimah, Arya menyadari bahwa kehadiran si manis jembatan Ancol adalah upaya Fatimah untuk meminta keadilan atas kematian tragisnya. Arya berusaha untuk membantu roh Fatimah
guna menemukan kedamaian dengan mengungkap kebenaran di balik kematian yang tragis dan tanpa sepotong pun keterangan. Dalam proses penyelidikannya, Arya dengan Fatimah sempat berkomunikasi melalui mimpi dan petunjuk-petunjuk gaib yang membimbingnya ke sumber kegelapan yang menyelimuti kisah tragis Fatimah. Arya menemukan bukti kuat yang bisa membongkar kebenaran di balik kematian Fatimah. Malam ini, Arya di Sastra berniat mencari sumber kebenaran tentang kematian Fatimah, yang tentu berkaitan erat dengan Kapiten Johan van Cruyff. Dengan kemampuan yang ada padanya, melalui indera keenam dan matek aji, Ngerogoh Sukmo, ia hendak menegaskan kepada sang kapiten, yang tentu sudah almarhum. Bukankah dia hidup di zaman kolonial Belanda yang ratusan tahun lalu? Dengan hati tulus dan ketegaran jiwanya, Arya tampak duduk bersila di ruang tengah, mata terpejam, terkatup rapat, bersidakap dan dalam sikap menembah. Dengan mulut berkomat kamit antara berdoa dan membaca mantra. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tertawa yang keras memenuhi ruangan itu. Anak muda, mengapa kowe orang memanggilku, ha? Ada urusan apakah antara kowe orang dengan Ike, ha? To the point saja. Pasti kaulah yang bernama Kapiten Johan van Cruyff yang membunuh Fatimah. Oh, masalah itu masalah kecil. Selama ini tak ada orang yang menuntut tentang kematian Fatimah. Ya, karena kalaupun ada yang menuntut, pasti kau akan membunuhnya juga, kan? Cerdas, kowe orang punya otak cerdas. Tentu saja, kalau ada yang menuntut, tentu nyawanya akan hilang. Ike bunuh dia. Dasar manusia kejam. Kejam? Ike kejam? Ne. Tidak, Ike tidak membunuh Fatimah. Justru Ike jatuh cinta sama Fatimah. Tapi dia menolak terus ketika Ike mau menikahinya. Dan Fatimah kau jebloskan ke penjara, lalu kau bunuh. Tidak. Aku bersumpah, aku tidak membunuh Fatimah. Ike sayang dan cinta sama gadis itu. Dengar, begini kronologisnya kematian Fatimah malam itu. Aku datang ke tempat tahanannya. Kulihat dia gelisah malam itu. Lalu opsir di penjara aku suruh membuka kunci pintu penjara itu. Aku pun masuk. Lantas dia kunci kembali. Aku di situ merasa tidak tahan lagi melihat kemolekan Fatimah dengan bodi yang begitu bagus, dengan kecantikan. Kecantikannya sungguh memabukkan. Aku coba cium dia. Aku coba cium dan dia mengelak dan mengelak. Tapi aku berhasil. Aku berhasil menodainya. Fatimah menjadi milikku. Tentu dia besok akan menjadi istriku. Dia pasti mau menjadi istriku.
Tapi aku salah. Aku salah menilai. Entah bagaimana, tahu-tahu ia telah mengambil pistol dari pinggangku, dan sekali hentak, ia tembak kepalanya sendiri. Fatimah. Fatimah kepalanya bercucuran darah. Dan seketika itu juga ia menghembuskan nafas yang terakhir. Oh Fatimah, aku cinta kowe orang. Jangan kau tinggalkan aku. Ya, apapun sebabnya, entah itu bunuh diri atau apa, tapi pasti penyebab kematiannya Fatimah karena telah kau nodai. Dan ingat, hei Kapiten Johan van Cruyff, ingat, pada saat itu tidak ada seorang pun yang menuntut kematian Fatimah. Tapi ingat, Sang Yang Wenang yang berkuasa atas bumi dan langit pasti akan menuntut balas. Ia akan datang sebagai hakim dan dia akan menghakimi kau. Kau telah membunuh Fatimah, apapun penyebabnya. Cepat, sekarang kau pergi, tinggalkan tempat ini. Kau mengusirku, Apa pangkat kau mengusirku, Cepat, atau akan kulumatkan kau. Ike tidak akan percaya. Arya lantas mengambil sikap, melakukan beberapa gerakan. Kemudian tangannya nampak menghantam Johan van Cruyff, sehingga tentara Belanda yang kejam itu terpental dan hilang entah kemana. Dengan tekad yang bulat, dia mengorganisir konferensi pers dan mengungkapkan temuannya kepada masyarakat. Cerita Fatimah akhirnya terungkap secara luas dan masyarakat mengakui keadilan yang telah lama tertunda akhirnya dibongkar melalui penyelidikan dan temuan Arya pada beberapa dokumen lama dalam peti besi di penjara tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Seiring kebenaran yang terungkap, si manis jembatan Ancol pun menghilang dan tidak lagi ada penampakan. Justru pemerintah kota kini membuat sebuah taman di sekitar jembatan, seolah sebagai ganti kehadiran almarhum Fatimah, seniwati cantik di sekitar jembatan Ancol. Arya yang telah menyelesaikan tugasnya merasa puas telah membantu roh Fatimah menemukan keadilan dan kedamaian yang selama ini ia cari dan membuatnya mati secara penasaran. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.